Menurut kaum muslimin, taqiyah adalah sebuah istilah yang pemahamannya hanya terarah kepada satu arti, yaitu dusta. Namun mengapa dalam ajaran Syiah berbohong justru dilestarikan? Ustadz Roisul Hukumah, mantan pengurus Syiah di Indonesia, mengatakan karena dalam Syiah berbohong adalah wajib. Semakin banyak taqiyah, semakin tinggi derajatnya. Ustadz Roisul mengaku selama ini Syiah memang besar dengan kebohongan, karena jika tidak menipu, Syiah tidak akan berhasil. Beliau juga membeberkan kedustaan-kedustaan Syiah lainnya. Salah satu kasus menarik ialah ketika Syiah mau mengundang Muhammad Tijani As-Samawi, pengarang kitab Al-Syiah Hum Ahlu Sunnah. Syiah adalah Ahlu Sunnah. Ia mengatakan kitab tersebut tidak lain sebagai kitab propaganda. Sejak kapan Syiah menjadi Ahlu Sunnah? Tatkala mendengar At-Tijani mau ke Indonesia, banyak ormas tidak setuju. Kata para ormas, saat itu coba aja kalau berani saya bom. Akhirnya kunjungan At-Tijani dibatalkan, dan yang datang akhirnya Ayatullahnya dan Mahkamah Agung dari Iran. Menurutnya, kantong terbesar Syiah di Indonesia ada di 3 provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu kantong-kantong semua, sedangkan basis Syiah di Jawa Tengah berada di Solo, ujar Ustadz Roisul Hukumah. Akan tetapi secara global Syiah sudah menyebar di seluruh pelosok Nusantara. Segala kedustaan inilah yang akhirnya membuat beliau keluar dari Syiah, meski dicalonkan untuk menjadi wakil ketua DPW Ijabi Jawa Timur. Ia menolaknya. Mantan penasehat Ijabi Sampang ini mengaku khawatir dengan azab Allah. Ia mengatakan, sudah di dunia diremot orang, akhirnya pun kacau balau, ujar Ustadz Roisul Hukumah. Berikut ini keterangan ulama Syiah yang ditulis kitab-kitab mereka tentang bolehnya taqiyah atau berbohong. Ulama Syiah At-Tusi dalam bukunya Al-Amali, dia meriwayatkan dari Ja'far berbunyi, bukan bagian dariku orang yang tidak menekuni taqiyah dan tidak melindungi kami dari rakyat jelata. Juga diriwayatkan dari Al-Baqir, ulamanya Syiah, ia berkata, akhlak paling mulia dari para imam dan orang-orang penting dari kelompok kami adalah melakukan taqiyah. Posisi ajaran taqiyah dalam Syiah sangat esensial, seperti kata Al-Kulaini, ulama Syiah, penulis kitab Al-Kafi. Ia berkata, tidak beragama orang yang tidak menggunakan konsep taqiyah. Al-Kulaini, Usul Al-Kafi, jilid 2, halaman 217. Karena itu, Ibnu Babawaih, tokoh besar Syiah klasik, berfatwa bahwa hukum menerapkan taqiyah itu wajib, seperti kewajiban menjalankan sholat. Ia mengatakan keyakinan kita tentang hukum taqiyah adalah wajib. Barang siapa yang meninggalkan taqiyah sama halnya dengan meninggalkan sholat. Ibnu Babawaih, kitab Al-I'tiqadat, halaman 114. Dalam keyakinan Syiah, taqiyah merupakan pilar-pilar utama agama. Taqiyah diserupakan dengan 9/10 dari agama mereka. Sementara rukun-rukun Islam dan kewajiban dalam Islam lainnya hanya sepadan dengan 1/10. Ini artinya taqiyah lebih utama dari rukun Islam. Kitab Al-Kafi juz 2 halaman 217. Semoga kita terlindung dari paham Syiah. Karena awamnya sebagian kita mengira, kenapa kita harus terus bermusuhan dengan orang-orang Syiah Rafidhah? Bukankah kitab suci kita sama, Tuhan kita sama, syahadat kita sama? Sudahlah, jangan membahas tentang hal ini. Yang penting kita bersatu saja. Musuh kita nyata Yahud. Ini lebih berbahaya. Ya, ada Yahudi, ada ini, ada itu dan yang lain sebagainya. Ini lebih penting kita bahas ketimbang kita membahas tentang Syiah atau aliran-aliran sesat yang lainnya yang ada di dalam kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika yang berkata ini adalah orang awam, kita pantas memaklumi karena keawamannya. Namun jika yang berkata seperti ini seorang yang katanya profesor, doktor, pakar agama Islam, yang dengan hanya mengatakan seperti itu dan dia mengatakan bahwa semuanya sama, ini seperti orang-orang buta yang mereka diminta untuk memegang seekor gajah. Yang satu mendefinisikan ketika dia memegang ekornya, oh gajah itu ternyata kecil seperti tali karena dia pegang ekornya.
Yang satu lagi mengatakan gajah itu pipih dan lebar karena dia memegang telinganya. Yang satu lagi gajah itu seperti sebuah batang yang besar karena dia memegang kakinya. Akhirnya semua mengatakan semuanya sama. Ini gajah. Ini adalah karena kebutaan. Tapi ketika orang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wawasan, bisa melihat, bisa membaca dan mengetahui hakikat sesuatu dengan hidayah panca indera, dengan hidayah akal fikiran yang Allah berikan kepadanya, dan dia menggunakan metode orang buta ini adalah kebodohan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Syiah, jika antum membaca di dalam sejarah Islam bahwa tidaklah Islam ini rusak dan hancur kecuali di antara perannya adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Sejarah kelam bagaimana mereka pernah mencuri Hajar Aswad, bagaimana mereka yang menyebabkan kekhilafahan Bani Abbasiyah dihancur leburkan, dan mereka membuka pintu masuknya Mongol untuk menghancurkan negeri kaum muslimin adalah karena orang-orang Syiah ini. Silahkan antum membaca, sudah ada sebuah buku berbahasa Indonesia, Sejarah Berdarah Kaum Syiah kalau tidak salah, ya, sudah ada dalam bahasa Indonesia, antum bisa membacanya, yang menjelaskan secara detail bagaimana peran mereka di dalam sejarah, di dalam membunuhi kaum muslimin dan menjadi pintu masuknya orang-orang kafir di dalam menyerang Islam. Dan oleh karena itulah para ulama mengatakan bahaya Syiah